pada tanggal 8 Maret 2003, penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan satu tersangka, yaitu Profesor Dr. INGA. Miris pemirsa, Rektor Universitas Udayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi untuk seleksi masuk mahasiswa jalur mandiri. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana I. Nyoman Gede Antara sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi terkait dalam sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Sebelumnya sudah ada 3 tersangka lain yang merupakan staf rektorat dalam kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah ini. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pekan lalu, tetapi Antara mengaku baru tahu dan bersikuku bahwa dana SIP sesuai aturan dan mengalir ke kas negara. Jadi sebetulnya itu SPI dimungkinkan saja dari regulasi, ya. Yang pertama regulasi tentu, yang kedua sistemnya itu adalah tidak menentukan kelulusan, dan yang paling penting itu adalah tidak ada mengalir ke para pihak individu staf kami itu, kami yakin tidak ada, itu semuanya mengalir ke kas negara, ke kas negara bisa dibilang. Saya ajak Anda ngobrol dengan Aspitsus Kajati Bali, Pak Agus Eko Purnomo dan Mas Boyamin Saiman dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam Pak Agus, Mas Boyamin. Malam, Christine. Ya, selamat malam. Mas Boyamin. Ya, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini jadi konstruksi hukumnya seperti apa? Apakah setiap kali siswa yang masuk itu seharusnya bayar berapa? Kemudian justru yang disetorkan oleh rektorat ini dikurangi begitu, akhirnya kemudian penerimaan negara berkurang. Ya, tidak seperti jumlah yang seharusnya, atau ada misalnya penambahan biaya bagi yang mereka mau masuk, atau bagaimana kami menggambarkannya, ada jual kursi misalnya atau jual jatah masuk ke fakultas tertentu misalnya, mana yang terjadi? Terima kasih Mbak Kristi. Termasuk tadi yang Mbak katakan itu masuk ke objek penyidikan kita. Cuman yang sudah kita lakukan penyidikan itu yang pertama adalah mahasiswa ini dipungut SPI tanpa ada dasar hukum, tanpa ada dasar hak. Jadi kita kategorikan sebagai pungutan liar, sehingga pasal yang kita pasang adalah pasal 12 huruf E, karena tanpa ada dasar. Ini yang kerugiannya 3,9 miliar. Demikian. Kemudian yang kedua yang sudah kita temukan adalah menggunakan dana SPI tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ketentuannya A digunakan untuk B. Demikian, Mbak. Tidak sesuai Christine. ketentuan. Ada yang lebih rinci, Pak Agus? Artinya SPI ini seharusnya peruntukannya buat apa dan kemudian digunakan buat hal lain? Apakah keperluan pribadi, keperluan kelompok yang terkait dengan Pak Rektor, atau seperti apa? Terima kasih, Mbak. Jadi sesuai dengan namanya, sumbangan pengembangan institusi. Yang dulu itu yang namanya mungkin di zaman-zaman sebelum ada SPI itu ada namanya uang gedung, demikian. Ini yang harusnya untuk sarana prasarana digunakan untuk yang lain. Maka setelah kita tetapkan 3 tersangka ini, kita tetapkan lagi untuk tersangka baru dengan pasal 2, pasal 3. Karena kita meyakini bahwa kerugian negara ada. Seharusnya uang yang untuk sarana prasarana yang akhirnya menjadi aset, yang menjadi kekayaan negara, sehingga tidak menjadi aset. Itu kerugiannya. Dan ada yang diuntungkan. Maka pasal yang kita kenakan adalah pasal 2, pasal 3. Selain yang pasal 12 yang setelah di awal kita tetapkan.
Demikian. Ya, Pak Agus, kan tadi saya sudah sampaikan pada pemirsa bahwa sebelumnya sudah ada 3 tersangka lain yang juga ditetapkan status hukumnya dalam kasus ini. Itu kan semuanya staf ya, Pak Agus, Anda bisa koreksi, semuanya staf. Apakah kemudian konstruksinya adalah ini mereka ketiga staf yang juga setelah menjadi tersangka tersebut melakukan tindak pidana yang saat ini disangkakan kepada mereka atas perintah dari Rektor Udayana? Ya, benar. Jadi sebetulnya bukan staf biasa sih, yang bersangkutan ini sebagai kepala USDI, yaitu bidang IT-nya, jadi di eselon 2 juga. Kemudian ada di biro akademik juga. Ya. Jadi bukan staf biasa, Mbak, tapi ini orang-orang pinter di bidangnya. Oh, oke, eselon berapa tadi, Pak Agus? Eselon 2 ya? Eselon 2, oke. ya kalau nggak salah itu. Mas Boyamin, tadi di awal sudah saya buka, ini miris sekali, ini perguruan tinggi tempatnya para orang terdidik, diharapkan juga terdidik ikut, moralnya juga baik, tapi ironisnya justru muncul masih dugaan, tindak pidana seperti ini terjadi di perguruan tinggi. Makanya kan saya paling getol menyuarakan hentikan penerimaan mandiri. Karena ini negeri gitu. Jadi ini yang salah itu termasuk kebijakan Menteri Pendidikan yang membolehkan mandiri diambil uang dan uangnya akhirnya ya jor-joran sampai angka-angka yang tidak nalar lagi gitu, karena fantastis itu sampai di angka ratusan juta gitu. Justru inilah yang saya miris juga. Kelihatan Mas Boyamin. Ya. Miliatan. Yang di sini ada 1,2 miliar. Nah, ya apalagi sampai segitu gitu. Jadi betapa pendidikan yang mulia ini seperti digadaikan hanya diukur dengan uang dan uangnya diduga diselewengkan lagi. Aduh, ini kan makanya untuk mencegah penyelewengan ya jangan boleh lagi dana SPI, kaitannya mandiri. Udah terima aja kalau memang 5 kelas, 10 kelas terima semua dengan dipatok harga SPP-nya sekian yang ditentukan fix gitu loh. Jadi dan negara nanti kalau memang kurang ya artinya dinaikkan bersama-sama dan dipakai benar gitu loh. Jadi kalau dengan pola mandiri itu betul-betul satu juga merugikan sekolah swasta yang bonafit yang kemudian pada posisi tertentu mereka sudah berjuang untuk mendidik juga mahasiswa gitu. Meskipun konteks itu perdebatan, tapi setidaknya perguruan tinggi negeri ketika boleh menambah kelas dengan biaya mandiri ini berlomba-lomba kayak di Unila Lampung itu kelas nggak ada dipaksa-paksain gitu sampai orangnya menyerah semua wakil rektornya. Ini loh yang saya kira memprihatinkan. Maka satu kata itu hentikan sistem penerimaan mandiri. Dah cukup. Jangan dihancurkan lagi. Mahasiswa juga hancur loh, namanya itu dengan pola-pola seperti ini juga hancur gitu. Dan ketika ini diberitakan nanti ini juga hancur juga gitu. Jadi ini pendidikan yang sungguh tidak baik. Di negara mana saya tanya dengan pola perguruan tinggi negeri yang dengan pola mandiri dan bayarnya begitu jor-joran begini. Tidak ada kecuali Indonesia. Rasanya tunjukkan kepada saya kalau ada. Baik, kita lanjutkan obrolan terkait hal ini, Mas Boyamin, Pak Agus. Tapi kita ikuti terlebih dahulu azan maghrib atau kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.